membutuhkan si tuan. Si tuan tidak eksis kalau si budak tidak ada, begitu kan? Dan juga demikian sebaliknya. Tapi kalau dalam Simone de Beauvoir, menurut saya sangat berbeda. Perempuan dia laki-laki menindas, laki-laki menganggap diri sebagai tuan, tapi perempuan tidak menganggap bahwa dia bisa eksis kalau ada laki-laki, karena gimana pun juga dia adalah the giver. Ya, dia tidak, pertukarannya bukan pertukaran servis di sini, tapi pertukarannya ada pertukaran hidup manusia. Jadi saya memberikan anak kepada kamu. Ya, definisinya menjadi definisi the giver. Jadi semakin kompleks sebetulnya apa yang disebut other perempuan ini. Karena dia bukan seperti relasi tuan budak, dia juga bukan seperti relasi antisemit dan bukan, ya. Tapi dia relasinya memang sangat unik. Teori other Beauvoir memang sangat pelik. Ia berusaha menerangkan bagaimana kondisi situasi perempuan berbeda dari apa yang dimaksud other dari Sartre dan relasi tuan budak Hegel. Oleh sebab itu, meskipun perempuan ditindas, dijadikan objek, dia tetap menurut. Namun Beauvoir menandaskan bahwa, ini yang juga menarik bagi saya, meskipun dia ditindas, dia menjadi objek dan sebagainya, namun Beauvoir menandaskan bahwa laki-laki pada dasarnya takut pada perempuan. Jadi nggak seperti Hegel teori tuan budak itu gitu, atau teori Sartre tentang antisemit itu. Ini ada kekhususan lagi bahwa si tuan bisa takut gitu ya, kepada perempuan. Laki-laki takut kepada perempuan bukan karena atas dasar ketidakberdayaan, tapi karena rasa tidak mempercayai, dendam, dan benci, atau apa yang disebut misogini. Ya. Nah ini saya kutip dari de Beauvoir, penjelasan dia seperti ini. Of the ambivalent virtues with which she was formerly invested, the evil aspects are now retained. Once sacred, she becomes impure. Eve, given to Adam to be his companion, ruined the human race when they wished to wreak vengeance upon men. The pagan gods invent woman, and it is the firstborn of these female creatures, Pandora, who lets loose all the ills from which humanity suffers. The other, she is passivity confronting activity, diversity that destroys unity, matter as opposed to form, disorder that resists order. Woman is thus dedicated to evil. Jadi dulu banget rupanya perempuan itu dia sangat berkuasa sekali. Kita bukan menyembah God, tapi kita menyembah goddesses. Ya. Begitu banyak dewi-dewi. Ya. Tapi sesuatu terjadi, ya. Mungkin karena laki-laki cemburu, ya. Nggak tahu, belum ada yang meneliti sejauh ribuan tahun yang lalu. Tapi apa yang terjadi adalah bahwa goddesses dibinasakan, lalu diciptakanlah Tuhan-Tuhan Allah dan Yesus dan sebagainya. Ya. Yang menurut saya cukup menarik, apakah karena itu laki-laki kemudian takut? Ya. Saking takutnya sehingga dia harus menampar, dia harus menyiksa, dia harus memperkosa, bahkan dia seringkali juga membunuh. Ya. Nah, oleh sebab itu ketakutan laki-laki terhadap perempuan mengejawantah pada sadisme. Kekerasan terhadap perempuan. Jadi ada masa lalu yang belum beres nih, waktu dulu nih, soal Pandora dan sebagainya ya. Kekerasan terhadap perempuan di ruang publik maupun domestik adalah karena melihat perempuan sebagai other. Tindakan sadisme terhadap perempuan mentargetkan tubuh perempuan. Ia sengaja dan berusaha agar tubuh disiksa, disakiti, dan meninggalkan rasa nyeri, apakah secara fisik atau mental.
Apakah obsesi laki-laki terhadap tubuh perempuan merupakan bentuk ketakutan laki-laki terhadap perempuan? Sejarah membuktikan di belahan dunia manapun pada suatu masa manapun perempuan dijadikan objek. Misalnya di Cina terdapat tradisi mengecilkan kaki anak perempuan agar tetap kecil dengan melakukan pembalutan yang ketat dan dipaksa kaki mereka mengenakan sepatu yang kecil sehingga kadang ketika si anak perempuan jalan tulang kakinya dapat retak. Di belahan dunia Afrika terdapat praktek sunat pada anak perempuan yang mengakibatkan perdarahan. Di negara barat pada abad pertengahan terdapat pembunuhan dan pembakaran perempuan yang dianggap sebagai nenek sihir. Di Indonesia sendiri obsesi terhadap tubuh perempuan tidak